Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat muslim Murojaah Channel yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa tentunya dalam situasi edukasi ya. Di sini kita sama-sama belajar, yaitu belajar mudah untuk pemula tentang ilmu nahwu menggunakan kitab Al-Jurumiyah karangan Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Langsung saja sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada identifikasi daripada kalimat isim ataupun tanda-tanda kalimat isim. Kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya mujibas sairin. Di sini sudah ada matan daripada kitab Al-Jurumiyah ini sahabat-sahabat, saya bacakan per lafadznya. Fal ismu, maka adapun kalimat isim itu yu'rafu, bisa diketahui apa isim, bisa diketahui tadi bil khafdi, dengan mutlaknya jer atau wajib jer, wat tanwini, dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi, dan juga masuknya huruf-huruf jer. Wahia, dan adapun huruf jer itu apa saja? Yaitu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, ba, wal kafu, kaf, wal lamu, dan lam. Wa huruful qasami, dan juga huruf-huruf sumpah. Wahia, adapun huruf qasam atau huruf sumpah ialah ada 3. Al wawu, yang pertama waw, wal ba'u, yang kedua ba, wat ta'u, dan yang ketiga ta. Jadi kalau kita lihat terjemahannya sahabat-sahabat ya, bahwa kalimat isim itu bisa diketahui dengan yang pertama mutlaknya jer, yang kedua tanwin, yang ketiga masuknya alif lam, dan masuknya huruf jer. Huruf jer banyak, apa saja? Nah, di sini disebutkan yaitu min, yang artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari juga ya. Nanti ada perbedaannya sahabat-sahabat antara min dan juga an dari segi penggunaan, seperti itu. Selanjutnya ala, artinya di atas atau atas ya. Biasanya diartikan seperti itu, bisa diartikan di atas, bisa diartikan juga atas. Fi artinya di, bisa juga di dalam. Rubba, kebanyakan artinya. Ba, nah dibacanya bi ya, yang artinya dengan. Kaf, nanti dibacanya ka, yang artinya seperti ya, tamsil, penyerupaan. Kemudian lam, yang biasa dibaca li ya, bisa artinya bagi, bisa artinya untuk ya, bisa juga karena, tergantung konteks daripada kalimat dalam bahasa Arab tersebut. Selanjutnya yang terakhir ya, yaitu huruf qasam. Huruf qasam ini artinya adalah huruf sumpah, yaitu wa, ba, dan ta. Cara membacanya atau biasa dibaca wa itu wa juga, yang artinya demi, karena sumpah itu kan demi. Misalkan wallahi, demi Allah. Kemudian ba ya, ba billahi. Kemudian ta, tallahi, yang artinya sama, demi, namun ada perbedaan penggunaannya di sini. Nanti insya Allah akan dijelaskan ya. Oke sahabat-sahabat, ini untuk redaksi daripada matan kitab Al-Jurumiyahnya. Dari redaksi ini sahabat-sahabat mengeluarkan sebuah konsep, yaitu tentang tanda-tanda kalimat isim. Jadi inti daripada fal ismu yu'rafu bil khafdi dan seterusnya itu mengeluarkan konsep bahwa tanda-tanda kalimat isim ya, apa saja tanda-tanda kalimat isim tersebut. Nah, di sini sahabat-sahabat diajari oleh pengarang kitab Al-Jurumiyah ini supaya bisa mengidentifikasi kalimat isim dalam
Al-Quran, dalam hadis, ataupun dalam bahasa Arab. Sehingga sahabat-sahabat tahu, oh ini ternyata kalimat isim atau kata benda seperti itu. Tanpa mengetahui artinya, tapi sahabat bisa mengetahui bahwa ini kalimat isim dengan melihat tanda-tandanya. Oke, tanda-tandanya apa saja? Di sini yang pertama bil khafdi ya. Sahabat-sahabat, kalimat isim tanda-tanda yang pertama adalah bil khafdi. Ya, bil khafdi tadi artinya mutlaknya jer. Mutlaknya jer artinya adalah wajib dibaca jer. Ya, wajib dibaca jer itu apa sih maksudnya? Supaya lebih mudah pemahamannya sahabat-sahabat, bahwa yang dimaksud dengan mutlaknya jer atau wajib dibaca jer adalah wajib dibaca kasroh. Huruf akhirnya dibaca kasroh. Ya, meskipun jer itu memang ada juga dibaca fathah, ada juga alamatnya menggunakan ya. Namun di sini supaya lebih mudah saja untuk pemahaman ya sahabat-sahabat bagi pemula, bahwa wajib dibaca jer adalah wajib dibaca kasroh. Nah, yang dimaksud dengan mutlaknya jer ini sahabat-sahabat ialah terdapat pada susunan yang namanya susunan idhofah. Nah, susunan idhofah ini apa? Yaitu sebuah susunan yang menggabungkan antara dua kalimat atau yang menggabungkan antara dua kata benda. Nah, jadi contoh misalkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ya sahabat-sahabat, saya punya kata yaitu sapu. Kira-kira imajinasi sahabat-sahabat apa ketika mendengar kata-kata sapu? Mungkin imajinasinya sama seperti saya, yaitu sapu itu adalah alat untuk menyapu. Kemudian kata yang kedua adalah tangan. Imajinasinya apa sahabat-sahabat? Pasti imajinasinya tangan itu adalah sebuah anggota tubuh manusia yang memiliki fungsi-fungsi banyak ya sahabat-sahabat. Nah, dua kata tersebut antara sapu dan tangan memiliki makna yang berbeda, memiliki makna yang terpisah seperti itu. Namun ketika kita jadikan susunan idhofah atau digabungkan, maka akan mengeluarkan sebuah makna yang khusus pada sebuah benda. Contoh misalkan sapu tangan. Coba kira-kira apa ketika disebutkan sapu, alat untuk menyapu, tangan anggota tubuh manusia. Kalau digabungkan sapu tangan, tentu imajinasi kita mengarah kepada selembar kain yang berfungsi untuk membersihkan lendir-lendir pada muka kita, area muka kita. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan idhofah. Jadi kesimpulannya bahwa idhofah ini dua kalimat isim atau kata benda ya yang digabungkan menjadi satu sehingga melahirkan makna yang khusus, makna yang satu. Saya contohkan dalam bahasa Arab. Di sini ada kalimat ghulamun dan juga zaidun. Ghulamun artinya pembantu. Zaidun artinya nama orang Zaid. Nah, keduanya memiliki makna yang berbeda. Ya, keduanya memiliki makna yang terpisah. Ghulamun pembantu seolah mengindikasikan bahwa ini profesi seseorang, pembantu. Ya, kalau Zaidun ini menggambarkan bahwa nama seseorang seperti itu. Nah, ketika kita gabungkan menjadi satu, maka melahirkan sebuah makna yang khusus. Contoh, ghulamu Zaidin. Dan ketika penggabungan ini, pada proses penggabungan ini, maka terjadilah perubahan harokat, sahabat-sahabat. Ya, ini harus seperti ini harokatnya ya. Terjadi perubahan harokat ketika digabungkan atau diidofahkan. Ya, ghulamun tadinya ada tanwinnya menjadi ghulamu tanpa tanwin. Zaidun yang tadinya domah ada tanwinnya ya menjadi zaidin, menjadi kasrotain. Karena digabungkan ghulamu Zaidin, yang artinya apa? Pembantunya Zaid. Nah, jadi maknanya khusus kan, tertuju pada satu orang. Mungkin namanya Siti, mungkin namanya Zainab, mungkin namanya misalkan Iem
Kan kita tidak tahu seperti itu sahabat-sahabat. Ya, jadi dengan mengidofahkan ini faedahnya adalah mengkhususkan makna, kemudian merubah harokat. Ya, hulamun jadi hulamu, zaidun jadi zaidin. Nah, hulamu zaidin artinya pembantunya Zaid. Dan dalam susunan idhofah ini sahabat-sahabat ya, kalimat pertama disebut dengan mudhaf. Kalimat kedua disebut dengan mudhafun ilaihi atau mudhaf ilaih. Dan yang dimaksud dengan mutlaknya jer atau wajibnya dibaca jer adalah kalimat zaidin. Karena dia menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih amalnya adalah wajib dibaca jer. Tidak mungkin hulamu zaidun, hulamu zaidan. Ya. Jadi dia wajib hulamu zaidin, wajib jer. Nah, wajib jer ini yang dimaksud dengan bil khafdi, mutlaknya jer. Makanya menjadi tanda-tanda kalimat isim yang pertama, karena dalam susunan idhofah ini tidak ada kalimat fiil atau huruf. Yang ada hanyalah dua kalimat isim yang digabungkan menjadi satu. Seperti itu sahabat-sahabat ya, untuk mempermudah pemahaman sahabat-sahabat saja mengenai bil khafdi ini. Jadi diingat bahwa ghulamu zaidin adalah susunan idhofah yang terdiri dari mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih amalnya wajib dibaca jer, yang menjadi tanda-tanda kalimat isim yang pertama. Oke, tanda-tanda yang kedua adalah at-tanwin. Ya, at-tanwin, sahabat-sahabat tahu pasti. Nah, kalau ngajinya atau baca Qur'annya, baca Arabnya sudah bagus, pasti tahu yang namanya tanwin. Ya, tanwin itu ada tiga, ada fathatain, kasrotain, dan juga dhammahtain. Semuanya ini disebut dengan tanwin. Nah, ketika ada tanwin yang tiga ini dalam kalimat bahasa Arab, ya, kalau sahabat-sahabat menemukan dalam Al-Quran atau hadis yang sahabat-sahabat hafal atau baca, maka itu merupakan tanda-tanda kalimat isim atau kata benda. Makanya di sini bil khafdi wat tanwini, dengan mutlaknya jer yang pertama, yang kedua at-tanwin, ya. Contohnya di sini saya contohkan zaidun wa rajulun. Kita lihat lafaz zaidun, ya, kalimat zaidun ini ada tanwinnya, dhammahtain. Nah, maka ini kata benda yang artinya memang nama orang Zaid, ya. Wa ini kalimat huruf, ya, yang artinya dan. Rajulun. Nah, rajulun inilah ada dhammahtainnya, ada tanwinnya, yang artinya laki-laki. Jadi zaidun wa rajulun artinya adalah Zaid dan laki-laki. Zaid kalimat isim dengan tanda-tanda dhammahtain atau tanwin, dan rajulun kalimat isim dengan tanda-tanda dhammahtain atau tanwin. Itu tanda-tanda isim yang kedua sahabat-sahabat, yaitu tanwin. Sekarang kita masuk kepada tanda-tanda isim yang ketiga, yaitu alif lam. Ya, di sini ada wadukhulil alifi wal lami, maksudnya kemasukan alif lam. Nah, alif lam ada dua kalau dalam ilmu tajwid ya sahabat-sahabat. Ada alif lam qamariyah, ada juga alif lam syamsiyah. Semuanya sama alif lam juga. Itu menjadi indikator bahwa kalimat isim itu ada alif lamnya. Contohnya ar-rajulu. Nah, ini asyamsiyah. Alif lamnya mana ini? Alif dan lam. Artinya laki-laki. Nah, ini merupakan kata benda atau kalimat isim. Wa ini huruf ya, dan artinya. Al-ghulamu. Al ya, alif lam juga, yang artinya pembantu. Laki-laki dan pembantu. Ini ar-rajulu dan al-ghulam merupakan kalimat isim dengan tanda-tanda alif lam. Sekarang kita masuk kepada tanda-tanda kalimat isim yang ketiga, yaitu huruful khafdi, ya, huruf-huruf jar. Artinya kemasukan huruf-huruf jar. Huruf jar banyak sahabat-sahabat ya. Nah, di sini disebutkan dalam kitab ini lengkap ya, insyaallah semuanya ini sudah termasuk huruf jar. Jadi sahabat-sahabat harus hafal nih huruf jar ini ya. Oke, saya bacakan sesuai dengan artinya.
min dari, ila ke, an dari juga. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit perbedaan min dan juga an. Kalau min itu artinya atau memiliki makna ibtida, ya, permulaan. Contoh gini, minal masjidi ilal baiti, ya, bermula dari masjid, ilal baiti menuju ke rumah. Nah, atau sirtu, saya berjalan, minal baiti dari rumah, ya kan, dimulai dari rumah berjalannya seperti itu sahabat-sahabat, ilal masjidi menuju masjid. Nah, ini termasuk ila juga. Itu min artinya ibtida. Kalau an ialah al mujawazah. Mujawazah artinya melewati. Contohnya adalah romaitu as-sahma. Ya, romaitu saya melempar, as-sahma anak panah, anil kusi dari busurnya. Nah, coba sahabat-sahabat imajinasikan, ketika ada seseorang melempar anak panah dari busurnya, kira-kira anak panah tersebut melewati busurnya tidak? Nah, itu perbedaannya sahabat-sahabat, ya, penggunaannya yang berbeda antara min dan juga an. Kalau min artinya ibtida, permulaan. Kalau an artinya mujawazah, yaitu melewati. Ya, contohnya itu romaitu as-sahma anil qausi. Saya melempar anak panah melewati busurnya atau dari busurnya. Seperti itu. Selanjutnya ala artinya di atas atau atas. Fi artinya di dalam. Contohnya fil masjidi, di dalam masjid. Rubba, ya, rubba artinya kebanyakan. Contohnya rubba rojulin, ya, kebanyakan laki-laki. Seperti itu. Rubba rojulin. Nah, rojulin ini menjadi kalimat isim dengan tanda-tanda rubba. Kemudian bil kitabi, ya, misalkan bil kitabi atau marortu bizaidin, ya, aku berjalan, bizaidin aku berjumpa, bizaidin dengan Zaid. Bi-nya ini menjadi tanda-tanda kalimat isim, zaidun itu menjadi kalimat isimnya. Ka, kalkirdi misalkan, seperti monyet, ya, ka-nya menjadi tanda-tanda kirdun, ya, kirdun itu monyet, karena kemasukan ka jadi kalkirdi, ya, seperti monyet, ya. Jadi kirdinya menjadi kalimat isim. Li, nah, li, lam ini, ya, lam ini dibacanya li, sahabat-sahabat. Contohnya lillahi, ya, lillahi bagi Allah, seperti itu. Li-nya jadi tanda-tanda, Allahnya jadi kalimat isim. Oke, untuk contohnya di sini saya satu saja, marartu bizaidin. Marartu bizaidin, ya. Bi di sini menjadi tanda-tanda kalimat isim, zaidin ini merupakan kalimat isimnya. Karena bi ini huruf jer, artinya huruf jer itu kan huruf yang menyebabkan dibaca jer. Jernya menggunakan kasroh di sini, bizaidin. Oke, yang terakhir sekarang, tanda-tanda isim yang terakhir yaitu huruful qasami, huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf sumpah ada 3. Waw, ba, dan ta. Membacanya itu wa. Kalau wa lagi. Kalau ba, bi. Kalau ta lagi. Ya. Contohnya di sini, wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Semuanya artinya sama, demi. Namun perbedaannya apa antara wa, ba, dan ta? Ya, perbedaannya begini sahabat-sahabat. Kalau ba, ya, bi ini sahabat-sahabat, dia bisa masuk kepada isim zahir dan juga isim dhamir. Ya, dia universal, bisa masuk ke isim zahir ataupun isim dhamir. Contoh billahi ini kan isim zahir Allahnya, demi Allah. Bisa juga masuk ke isim dhamir. Bika, demi engkau, demi kamu, seperti itu. Nah, namun kalau waw, ya, waw ini sama juga, dia universal, cuman dia lebih dibatasi lagi. Ya, hanya masuk kepada isim zahir. Wa ini, wallahi tidak bisa, waka nggak bisa, wallahi demi Allah. Kalau ta, nah, ini lebih terbatas lagi ta ini.
Nah, tak ini digunakan sumpahnya hanya untuk lafadz Allah saja, lafadz jalalah. Tidak bisa untuk yang lainnya. Seperti itu. Tallahi, demi Allah. Tidak bisa untuk misalkan taka, apalagi isim dhamir, tidak bisa. Ya. Tazaidi misalkan. Tazaidi tidak bisa juga, demi Zaid tidak bisa. Harus ke lafadz Allah, seperti itu. Sahabat-sahabat ya. Jadi kesimpulannya bahwa tanda-tanda kalimat isim menurut redaksi matan kitab Jurmiyah di sini ialah ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama mutlaknya jar, yaitu susunan idhofah. Yang kedua tanwin, fathatain, kasrotain, dan domatain. Yang ketiga alif lam, ar-rajulu, al-gulamu. Yang keempat huruf jar, yaitu min, ila, an, dan seterusnya. Yang kelima yaitu huruf sumpah, wa, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Kita masuk kepada latihan, sahabat-sahabat. Di sini seperti biasa saya akan berikan latihan untuk sahabat-sahabat supaya sahabat-sahabat bisa mempraktekannya di rumah ya. Ketika membaca Al-Qur'an silakan dibaca, kemudian iseng-iseng ya, sekaligus belajar sambil mengidentifikasi, menebak-nebak, ini kalimat apa nih? Itu tanda-tandanya apa? Seperti itu ya. Nah, di sini kalimat isim tanda-tandanya ada 4, mutlaknya jar, tanwin, alif lam, huruf jar, dan huruf qasam. Contoh yang pertama, di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah ayat 2. Ar-Rahmanir Rahim. Surah Al-Fatihah ayat 3. Kita tebak satu-satu sahabat-sahabat ya. Per kalimat alhamdu. Alhamdu kalimat apa sahabat-sahabat? Ada enggak mutlaknya jarnya? Enggak ada. Tanwinnya ada enggak? Enggak ada. Alnya ada enggak? Ya, alnya ada. Alhamdu. Maka ini kalimat isim. Lanjut. Lillahi. Bagi Allah. Li. Ya, ini mutlaknya jar bukan? Bukan. Bukan 2 kalimat ya. Bukan susunan idhofah. Tanwinnya ada enggak? Enggak ada. Alif lamnya ada enggak? Tidak ada. Huruf jarnya ada enggak? Ada. Nah, ini tanda-tandanya adalah huruf jar. Huruf jarnya apa di sini? Yaitu lam. Ya, li, bagi Allah. Lanjut, Rabbil alamina, yang menjadi Tuhan seluruh alam atau yang menuhani seluruh alam. Nah, coba bil khafdi, mutlaknya jar bukan di sini? Ya. Kalau dilihat sih kayaknya iya. Kenapa? Karena 2 kalimat, Rabbi Tuhan, al-alamina, semesta alam. Ya. Iya, ini tanda-tandanya adalah mutlaknya jar, 2 kalimat yang digabungkan jadi satu. Tuhan dan juga semesta alam. Makanya artinya Rabbil alamina, Tuhan semesta alam, atau yang menjadi Tuhan seluruh alam, seperti itu. Rabbi menjadi mudhaf, al-alamina mudhaf ilaih, yang mutlak jar atau wajib jar. Jarnya bukan menggunakan kasroh tapi menggunakan ya. Nanti sahabat-sahabat bisa belajar mengenai i'rab, tentang i'rab jar ya. Nanti ada penjelasannya lebih detail lagi ya. Jadi alamat-alamat daripada i'rab jar, seperti itu. Dan juga selain susunan idhofah bil khafdi ya, selain tanda-tandanya bil khafdi, di sini juga ada alif lam ya. Maka kedua kalimat ini adalah kalimat isim dengan tanda-tanda bil khafdi dan alif lam. Oke, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani tanda-tandanya adalah alif lam. Ar-Rahimi alif lam juga, seperti itu. Kita lanjut kepada contoh yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oke, dzalika artinya itu ini ya. Nah, ini kan artinya itu sebenarnya sahabat-sahabat, kan ditafsirnya itu maknanya ini ya. Untuk apa? Li ta'zimil Quran, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Ya, nanti sahabat-sahabat bisa belajar tafsir juga. Dzalika artinya itulah, seperti itu ya. Itu saja supaya sahabat-sahabat tidak salah paham mengenai basic arti daripada bahasa Arab tersebut. Dzalika artinya itu. Dzalika ini kalimat apa? Nah, dzalika ini kalimat isim sahabat-sahabat, namanya isim isyarah.
Isim isyarah itu kata tunjuk ya. Kata tunjuk kalau kita lihat ada itu, ini, di sana, di sini, ya seperti itu. Ya, dzalika, kemudian tilka, hadza, hadhihi, ulaika, dan seterusnya. Nanti sahabat-sahabat bisa hafalkan. Dzalika ini i'rabnya tidak berubah, dia mabni, tetap dzalika. Tidak mungkin dzaliku, dzalaku, tidak mungkin, harus dzalika. Makanya sahabat-sahabat harus menghafalkan isim isyarah. Enak, isim isyarah itu terbatas, bisa dihafalkan ya. Lanjut, al-kitabu. Nah, kalimat apa nih sahabat-sahabat? Ya, kalimat isim, tanda-tandanya adalah alif lam, al-kitabu. Lanjut, la raiba. Nah, coba gimana nih? La ini huruf. Ya, huruf apa? Huruf la linafyi jinsi. Ya. Namanya lam linafyi jinsi. Ya, yaitu lam yang masuk pada kalimat isim yang beramal seperti inna, yaitu menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Menasobkannya itu kepada isim nakirah tanpa tanwin, tanwinnya dibuang. Jadi asalnya ini la raibun, ya, la raibun. Karena ini la linafyi jinsi, jadi la raiba. Nah, maka ini kalimat isim, tanda-tandanya ada tanwin, ya. Kalau secara asal raibun, seperti itu. Fihi, fi, nah, huruf jar, hinya isim domir, ya. Isim domir juga sama kayak dzalika, isim isyarah mabni, dia tetap. Sahabat-sahabat cukup menghafalkannya. Hi, ha, ka, ki, ya. Hi dia laki-laki, ha dia perempuan, ka kamu laki-laki, ki kamu perempuan, na kami, ya, dan seterusnya. Silakan sahabat-sahabat bisa hafalkan isim isyarah, isim domir sebagai modal belajar nahwu dan juga shorof. Oke, selanjutnya hudan. Nah, ini kalimat apa nih sahabat-sahabat? Ya, kalimat isim, tanda-tandanya ada tanwin di sini ya. Lil muttaqina. Kalimat isim, tanda-tandanya ada huruf jar, li, lam, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Alamat jarnya apa di sini? Bukan kasroh sahabat-sahabat, ya. Ya, makanya di sini bukan na, bukan fathah, bukan. Ya-nya ini menjadi alamat jar, seperti itu. Oke, lanjut contoh yang terakhir. Wal asri, demi masa. Nah, ini sahabat-sahabat pasti kenal nih surat apa nih? Surat Al-Asr, ya. Wal asri, demi masa. Wawnya ini waw qasam. Makanya waw qasam sama seperti huruf jar, mengejarkan, ya, atau majrurun. Ya, huruf yang dijarkan ro ini jadi ri. Tidak mungkin wal asru. Nah, karena wawnya ini bukan waw atof tapi waw qasam, artinya demi masa. Wal laili, sama, demi waktu malam, ya, berarti wawnya waw qasam. Idza ini kalimat huruf, yagsha kalimat fi'il, makanya tidak ada tanda-tanda di antara tanda-tanda kalimat isim ini. Oke sahabat-sahabat, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini, ya, yaitu pembahasan tentang cara mengidentifikasi kalimat isim ataupun membahas tentang tanda-tanda kalimat isim. Demikian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila bermanfaat semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.